Pokoknya kita harus sama Intan. Ya. Jadi pengukuran CPP ini atau central vena pressure itu adalah untuk mengukur hemodinamika pasien, keseimbangan pasien. Jadi kalau kalian baca di job sheet itu ada berapa normalnya. Ketika di bawah berapa dibilang kekurangan volume cairan, ketika di atas berapa dibilang kelebihan volume cairan. Baca ya. Ya. Nah selanjutnya CPC ini pada saat dipasang itu di kamar operasi sebenarnya. Nah, pada saat masang CPC-nya alatnya ini, ya, ini adalah yang memang masuk ke dalam sini pasien. Jadi dia itu masangnya bisa di vena jugularis atau di bagian clavicula, sela iga. Kan ada bolongan. Satunya di bawahnya clavicula banget sih di sini. Yang sambungannya ke dalam aorta. Jantung. Jadi kan ada bagian beberapa vena ya, misalnya vena jugularis, juga femolaris dan sebagainya. Tapi salah satu di sini. Nah, ini Bu Hana mau kasih tahu dulu, seakan-akan pada saat kalian masang mengukur CPP, ini biasanya di kamar di ICU pasiennya udah kepasang CPC. CPC itu yang udah kepasang di sini ya, central vena center. Nah kalau CPP itu yang kalian ukur. Bisa ngebedain kan? Nah biasanya nanti kalian kalau di kamar operasi itu sifatnya steril. Sebenarnya kalian cukup ngasih apa ya namanya? Ngasih ke apa namanya, ke dokternya aja, siapin alat-alatnya. Udah di mana? Nah dia aja nggak naik kan di. Iya. Coba aja ini kondenya. Iya Bukan jatuh-jatuh. Di kamar operasi dipasang CPC kan kalian biasalah nyiapin pasiennya udah steril dan lain sebagainya ya, terus udah dipasang, udah dikasih disinfektan ya, ini kita kasih disinfektan ya, terus udah dipasang duk bolong ya. Nanti dokter yang ahli jantung itu dia akan masak apa namanya, CPC, gimana dia nanti akan neken bagian ini. Tapi kalian nggak ngelakuin ini ya, kalian mungkin tahu aja dari bagian clavicula ini nanti dia akan meraba dan dia akan lebih tahu letak bagian yang akan ditusuk oleh spuit itu di bagian clavicula berapa yang mengarah ke bagian aorta. Nah pas sudah di ini nanti kan akan ada darah tuh keluar dan lain sebagainya. Nah setelah itu nanti untuk memastikan ini dipasang ini juga ya, ini untuk memastikan udah masuk apa belum ya di bagian lubang ini. Nah kalau udah masuk dan sebagainya ya, udah ada lubang misalnya dan sebagainya, baru nanti dipasang ini ya untuk nyambung ke si pasien. Jadi nanti pada saat evaluasi dapat ini ya seakan-akan ini udah kepasang aja. Jadi Bu Hana nggak ngelihat proses masukin ini ya, cuma ngelihat untuk pengukurannya karena kompetensi kita di pengukurannya itu. Nah nanti rekan-rekan sekalian akan menemukan pasien yang memang posisinya udah terpasang kayak gini ya, karena dia di kamar operasi ya, inilah yang dilakukan pemasangan CPC-nya ya. Jadi kalau misalnya yang mau disambungin ke CPP, misalnya yang ini, maka ini harus dikunci. Ya kan, ini kunci. Ini kan kunci nih udah. Kalau misalnya kebuka kan tinggal disiniin aja. Tapi kalau misalnya disambungin di sini kan sebenarnya dia udah keklem. Sama aja kayak kalian kalau mau infus, kalau ditekuk kayak gini kan nggak ngalir kan. Nah cuman ini dia diklaim di sini. Berarti kan aliran yang mau diambil tuh misalnya yang ini. Nah ini sebelum kalian sambungin ke CPP kan, kalau misalnya ininya nggak diklaim akan darah akan keluar kan yang di sini. Jadi usahakan ini klaim aja dulu dua-duanya. Nah ini kan nanti keklaim nih dua-duanya. Jadi pasien kebayang ya akan kepasang kayak gini pada saat mau diukur si CPP. Nanti kalian akan melihat pasiennya dipasang ini ya. Biasanya dia ditutupin lagi sama kasa setelah dia udah dilakukan pemasangan CPC. Nah, Dia lagi nanti kiri. Pelapornya nggak ada ya? Ini Intan paling.
Propornya nggak ada. Udah diskusikan kan? Kok kamu belum ngomong lagi juga. Nanti pas di teori Bu Hana akan nampilin itunya, videonya biar kebayang sama kalian di kamar operasi masangnya kayak gimana sih. Evaluasi ada peritel yang memang udah kalian pasang ini ya. Jadi jangan ribet pas mau masang CCTV cuma 10 menit kalian nih evaluasinya 7 menit lah gitu ya. Jadi jangan ribet untuk masang ini udah dipasang aja begini. Ada kan nanti itu tinggal untuk pengukuran CCTV ya. Nah untuk pengukuran CCTV kan kalian butuh ini nih apa sih namanya alat untuk interset. Jadi udah dipasang dulu ya. Nih. Ini kan tadi kalian perhatikan ya. Ini nanti pada saat mengukur CCTV kan ini dia ngegelantung kayak gini nih. Ininya belum dipasang. Nah ini alatnya namanya three-way. Three-way ini adalah yang mengatur nanti cairan yang akan kalian ukur. Ya, jadi langkah yang pertama itu pada saat ini belum dipasang, pasang dulu. Tadi kan kita sepakati bahwa masangnya sebelah sini ya. Kan udah diklaim nih dua-duanya nih, dipasang dulu. Sini. Sini bawah ke atas sini. Ya. Ini kan udah diklaim, ini kan udah dipasang. Berarti boleh dong, ini Bu Hana pindahin, jangan jadi diklaim. Ya. Oke. Cairan ini adalah cairan yang menuju ke pasien ya. Jadi tanda ini adalah tanda panah, artinya cairan mengalir. Ini kan posisinya kan kalau ke pasien ini kan pasti ada darah ya. Biar dia nggak ngalir ke sini kita kunci dulu. Ini tanda kunci nih. Pokoknya tanda yang tidak ada panah artinya dia mengunci di bagian sisi itu. Nah, sekarang kita mau ngecek ya. Mau ngecek cairan dari, jadi dia ada 3 langkah. Pertama dari infus ke pasien, infus ke manometer. Manometer tuh jadi sebenarnya harusnya ada penggaris lagi satu. Kalau kalian lihat di job sheet ada satu di sini. Satu manometer yang khusus untuk ngisi cairan. Tahu raksa nggak? Kalau nggak ambil HP Bu Hana nih biar kebayang, kayaknya nggak kebayang. Infusan ini, ya. Tapi kan nggak ada nih, nggak ada ininya kan kita. Iya. Kalian berandai-andai aja dulu. Apanya? Ngukur ya? Enggak, kita ngisi airnya. Ngisi. Jadi gini. Jadi kan ini udah dipasang nih. Alat yang tadi itu harus disejajarkan sama kita, sejajar titik nol. Ada penggaris ya? Pasiennya kayak ini Bu Hana. Ya, jadi kan ini belum kepasang ya. Kan biasalah kalian kontrak waktu dan lain sebagainya ya ke pasien. Pasiennya posisinya dia supine ya, terlentang. Udah kontrak waktu, nanti pasien diminta tangannya dikeataskan ya. Tadi kan ngeliat ya, ada apa namanya? Ini kurang nih. Manometernya dikesampingin ya. Seakan-akan di sini ada manometer nih. Ya, manometer itu kan tadi ada nomornya ya. Pokoknya dia dari angka 0 sampai angka 30 ya. Jadi ngisi cairan itu sampai angka 25. Nah, ini disejajarin sama titik 0. Ya, titik 0 itu apa? Titik yang antara di tengah-tengah aksila. Ya, di interkosta ke-4 kalau nggak salah deh. Coba nanti baca lagi di job sheet ya, apakah di mana salah. Interkosta ke-4, jadi di clavicula, kalian pencet, kalian tekan 1, clavicula 2, 3, 4. 4 ini tarik ke sini. Nah, pas ditarik di tengah-tengah ini, mid axilla ya, yang sejajar interkosta 4, ini kan manometer. Nah, ini penggaris ini sejajarin sama titik 0 di manometer. Angka yang 0 tadi. Bayang? Oke. Udah disejajarin. Ini kan dipasang nih yang tadi Bu Hana bilang. Tadi kan kita sepakati di sini. Bayang ya. Sepakati di sini berarti kan ini pasang dong. Tadi manometer udah disejajarin di titik 0. Oke. Nanti ada 3 sistem yang harus kalian pasang. Yang arah ke manometer. Kenapa penuh? Iya. Yang arah ke manometer